Geruduk Istana Bogor, mahasiswa bakar keranda bergambar foto Presiden dan Ketua DPR. Hari ini kita sedang menolak sebuah rancangan undang-undang yang dibentuk secara serampangan. Kita sedang melawan Presiden dan DPR yang hingga kini masih menyembunyikan draft RKUHP yang kita nanti-nantikan. Teman-teman, kita semua warga negara Indonesia. Demokrasi berarti warga negara mendapatkan tempat untuk berpartisipasi. Apa yang partisipasi kalau draft RKUHP disembunyikan? Apa yang partisipasi jika masyarakat tidak diberi hak untuk berpendapat? Apa yang partisipasi jika substansi dalam RKUHP membatasi kita untuk berekspresi? Sepakat? Andai kata pemerintah sekarang sudah tidak bisa untuk dikasih masukan atau dengan adanya aksi ini pun tidak ada perubahan. Mau nggak mau, saya sebagai warga Solo, monggo Pak Jokowi, saya ajak pulang, mundur monggo di Solo, mundur saja, saya juga orang Solo, monggo pulang sama saya aja. Daripada di luaran sana banyak masyarakat yang tertindas dan akhirnya tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bapak yang sekarang ini. Saat ini negeri kita ini dalam titik nadir kritis sekali. Maka kawan-kawan mahasiswa lain, ayo kita turun ke jalan, ayo kita suarakan kembali kepentingan rakyat. Kalau kita diam saja, mungkin sekarang kita masih berleha-leha, masih santai-santai. Tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Bisa jadi nanti ke depannya, bisa jadi ya, itu Indonesia sudah bukan lagi berbentuk Indonesia. Bisa jadi udah menjadi hal-hal yang lain, menjadi terpecah-pecah. Kalau mahasiswa tidak sekritis, itu sangat berbahaya sekali. Aksi turun ke jalan ini murni suara hati mereka. Sebagai agen perubahan, sudah semestinya energi gelombang aksi ini diarahkan untuk perubahan hati. Berkaca dari aksi mahasiswa 25 tahun yang lalu, aksi yang menjadi titik awal era reformasi menggantikan era Orde Baru. Sejak saat itu bergonta-gantilah kepemimpinan negeri ini dan pemilunya pun tepat 5 tahun sekali. Setiap ganti pemimpin, kondisi negeri kita tercinta tidak lebih baik dari sebelumnya. Ratusan mahasiswa mendatangi Istana Kepresidenan Bogor pada Senin 27 Juni 2022. Mereka meminta draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuka ke publik. Para mahasiswa yang terdiri dari Universitas Juanda Bogor, STKIP Muhammadiyah Bogor, dan Universitas IBN Khaldun Bogor berjalan dari kaki Gedung Wanita hingga depan RS Salak, Jalan Jenderal Sudirman. Dalam aksinya, para demonstran membakar keranda dengan foto Presiden Jokowi dan ban bekas serta berorasi secara bergantian. Mereka juga membentangkan spanduk bertulis demokrasi telah mati, DPR impoten dan hati-hati kolonial lahir kembali. Juru bicara aksi Ruben Betian menilai bahwa revisi RKUHP sebagai salah satu upaya pembukaan gerbang perubahan demokrasi menjadi negara kekuasaan. Hal itu, kata dia, didasarkan oleh ketidakterbukaan pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses revisi RKUHP. Pasalnya, salah satu asas dalam peraturan pembentukan perundang-undangan mengatakan, untuk pembuatan undang-undang harus ada keterbukaan informasi publik sebelum diplenokan. Karena itu, pihaknya menuntut kepada Menteri Hukum dan HAM dan Komisi 3 DPR RI untuk membuka draft RKUHP, karena draft tersebut dinilai penting bagi kehidupan masyarakat dalam bernegara. Namun demikian, tambah Ruben, pada kenyataannya saat ini tanpa adanya keterlibatan publik terlebih dahulu, revisi undang-undang ini dengan cepat bergulir di pleno akhir dan menuju disahkan. Adapun undang-undang untuk tenaga ahli seperti akademisi dalam proses revisi RKUHP itu dinilai tidak mempresentasikan hadirnya asas keterbukaan publik. Badan Eksekutif Mahasiswa dan Universitas Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa 21 Juni 2022 hari ini. Koordinator Sosial Politik BEM UI, Melkisedek Huang, mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai tak transparan, serta sejumlah pasal bermasalah di dalamnya. Dalam tuntutannya, pada aksi hari ini, BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat, serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik. BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. Menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7x24 jam. Kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Pada
Pada September 2019 lalu, barisan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk memprotes hal serupa, yakni pembahasan RKUHP yang dinilai tak transparan dan banyak pasal bermasalah di dalamnya. Aksi demonstrasi yang sempat berujung ricuh saat itu berhasil membuat Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RKUHP menjadi undang-undang. Jokowi juga saat itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RKUHP. DPR pun menyepakati penundaan pengesahan RKUHP itu. Belakangan, pembahasan RKUHP kembali dilakukan rapat Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah tanggal 25 Mei 2022. Namun BEM UI mempertanyakan draft terbaru RKUHP yang sampai saat ini belum dibuka ke publik. BEM UI menyoroti transparansi pemerintah dalam DPR dalam pembahasan RKUHP kali ini. Apalagi pada rapat tanggal 25 Mei itu hanya dibahas 14 isu krusial dalam RKUHP tanpa membuka keseluruhan draft. Padahal merujuk draft terakhir pada September 2019, terdapat 24 isu krusial yang menjadi catatan kritis RKUHP yang dianggap bermasalah. Artinya, ada 10 isu lain yang luput dalam pembahasan. BEM UI secara khusus menyoroti keberadaan dua pasal, yakni Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP yang luput dari pembahasan saat rapat terakhir antara DPR dan pemerintah. Pasal 273 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum menimbulkan keonaran atau huru-hara. Artinya, pasal tersebut menyeratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu, Pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi. Selain mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang seharusnya dapat dikritik oleh masyarakat, keberadaan Pasal 354 RKUHP sejatinya dinilai akan menimbulkan permasalahan yang signifikan, mengingat pasal itu bukan merupakan delik aduan. Kekuasaan hukum atau lembaga yang beredar di ranah elektronik, di mana hal ini dapat mencederai iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.